Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, amalan-amalan baik kita yang senantiasa kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati Tuan Imam, para pengurus DKM Masjid Baitul Mukminin, para jamaah, para sesepuh, para kiai, para ustadz, para tuan guru, para orang tua, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berjumpa di Masjid Baitul Mukminin ini dalam rangka kita mengikuti satu langkah yang telah diajarkan dan disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita dapat bersilaturahim, dan yang kedua, kewajiban kita untuk senantiasa terus menuntut ilmu sebagai bekal kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, sesuatu yang dilaksanakan secara istiqomah, secara mudawamah, yang terus berkelanjutkan, yang terus dilakukan, diantaranya amalan kita di pagi hari ini untuk menuntut ilmu. Ini bukan tanpa tuntunan. Hal yang kita lakukan, pengajian seperti ini, bukan tanpa contoh, bukan tanpa hikmah. Ini adalah salah satu contoh teladan, salah satu contoh yang memang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita, Pak. Berbahagialah kita yang masih terus dapat melaksanakan menuntut ilmu, terlebih di pagi hari. Kenapa? Saya sampaikan dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Tanqihul Qaul, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dan telah disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Langsung nih, Pak. Langsung Ibnu Mas'ud mendengar langsung apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min 'idki alfi raqabatin. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu walaupun cuman sesaat, hadirnya kamu walaupun cuma sebentar, fi majlisil ilmi, di dalam majlisnya suatu ilmu, di dalam majlis yang disampaikan ilmu-ilmu, yang di dalamnya adalah pengajian, ada kebaikan-kebaikan, maka duduknya kamu walaupun la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, walaupun kamu tidak megang pulpen, tidak megang alat tulis, atau kamu tidak menulis satu huruf pun,
khairun laka, itu lebih baik bagimu, min idki alfarqabatin, daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Masya Allah. Jadi hikmah pengajian, Pak, hikmah hadirnya kita di majelis ilmu, walaupun sekedar kita duduk saja, dengar saja, nyender, ngantuk, nggak megang pulpen, nggak megang alat tulis, duduknya kita, Pak, walaupun kita nggak nulis, cuman dengerin saja di majelis ilmu, kata Nabi, ini lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Masya Allah. Makanya beruntung tadi saya sampaikan di awal, orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu itu bukan tanpa hikmah, itu bukan tanpa balasan. Besar balasannya yang akan dilimpahkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Makanya di awal nih, sebelum kita masuk materi, saya sampaikan dulu nih. Jadi duduknya kita di sini mah enak, alhamdulillah, adem, dingin, cakep, dapat permen, tolak angin lagi permennya. Selain itu, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Amin ya rabbal. Wa nazaraka ila wajhil alim, wa nazaraka ila wajhil alim, dan ketika engkau memandang wajahnya orang-orang yang alim di antara kita, senang kita kehadiran seorang guru, senang kita kehadiran seorang alim, kita pandang wajahnya, khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, itu lebih baik bagimu ketika engkau bersedekah 1000 ekor kuda perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ada yang sanggup, Pak, sedekah 1000 ekor kuda untuk fi sabilillah? Korban 1 ekor kambing aja mikirnya 17 kali. Korban apa enggak saya ya? Korban apa kagak nih? Ntar sayang nih, korban kan kambing mahal ini 4 juta nih. Sayang ah. Alhamdulillah, Pak. Itu yang pertama. Makanya saya sampaikan nih, kita hadir di sini walaupun ngantuk, walaupun nyender, walaupun tidur, ini mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya sampaikan, alhamdulillah saya sangat beruntung sekali, Pak, bisa hadir di majelis ini. Alhamdulillah. Setelah sekian lama, setelah sekian purnama, saya belum bisa hadir di masjid ini. Alhamdulillah hari ini dapat hadir di Masjid Baitul Mu'minin ini. Pak, hadirnya saya, hadirnya kita semua ini dalam rangka rajutan silaturahim kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya memanggil atau saya ini mengambil tema merajut eratkan ukhuwah untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Temanya sangat simpel, Pak. Eratkan ukhuwah untuk kemuliaan. Kita saat ini sering, Pak, beda pilihan, beda partai, beda calon. Marah kita, Pak. Marahnya sampai 3 kali lebaran, nggak baik-baik. Nggak mau ketemu, kenapa? Beda pilihannya. Kalau milih ini sorga, milih ini neraka, milih ini mukmin, milih ini kafir. Masya Allah. Padahal kita sama-sama seorang muslim. Padahal kita sama-sama sholat. Padahal kita sama-sama puasa. Kenapa kita saling senantiasa karena beda urusan dunia, beda pilihan calon di antara seorang muslim, saling mengkafirkan, saling menyalahkan, saling merendahkan. Ini yang harus tidak terjadi di kalangan kita sebagai seorang muslim. Ini biar pada mikir, Pak. Betul, Pak. Jangan ada lagi dah orang perunas gara-gara beda pilihan saling berantem, saling nggak tegur sapa. Jangan. Itu akan merendahkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk temanya, Pak. Kita masuk materinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillahi wa abghada lillah wa ata lillah wa man'a lillah faqad istakmalal iman." Ini pertama nih. Ini pondasi pertama, Pak. Landasan pertama, Pak. Di dalam persaudaraan kita sesama orang muslim, sesama seorang mukmin, ini landasan pertamanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang yang saling menyayangi, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, wa abghada lillah, dia marahnya, dia membencinya pun karena Allah Subhanahu wa taala, wa a'dalillah, saling menasihati, saling mengajak kepada kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, wa mana'alillah, saling mencegah dari perbuatan yang jelek karena Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmalal iman, maka orang ini telah sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi jangan gara-gara beda partai dia marah, gara-gara beda paslon dia saling berpecah, maka tidak sempurna imannya, Pak. Jadi kalau orang yang belum bisa dia menyayangi karena Allah, maka belum sempurna imannya, kata Nabi. Hati-hati, hati-hati. Kalau orang Perumnas nih, Baitul Mukminin jamaahnya insya Allah menyayangi karena Allah, saling menasehati karena Allah, saling membenci karena Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Pak, Bu, perhatiin nih. Emang sih enggak bapak, enggak ibu sih, kadang-kadang kalau kita beda-beda paslon marahnya minta ampun dah. Udah kagak pernah negor, apalagi besok pilkada. Udah, Bu, yang enak-enak aja, Bu. Yang enak-enak aja. Giliran nyoblos ya kita nyoblos, giliran milih ya kita milih. Habis milih selesai urusan. Siapapun yang menjadi pemimpin, mudah-mudahan itu adalah pilihan terbaik bagi kita. Amin ya rabbal. Itu aja pesan saya tuh di mana-mana seperti itu. Al-mu'minu ilfun ma'lufun, kata Nabi. Orang mukmin itu harus saling menguatkan, harus saling bersatu dan mau disatukan, harus saling mengakrabkan di antara orang mukmin, Pak. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Tidak akan pernah ada kebaikan bagi seorang mukmin yang tidak mau bersatu, yang tidak mau saling menyayangi dan tidak pernah mau untuk disatukan, Pak. Nggak akan ada kebaikan kalau kita berpecah belah. Nggak ada. Ini kata Nabi, Pak. Kalau kita saling marah, saling berpecah belah, tidak akan pernah ada kebaikan bagi seorang mukmin yang tidak mau diajak untuk bersatu, saling mengakrabkan, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dan tidak ada kebaikan bagi seorang mukmin. Kalau kita udah dipecah belah, Pak, Masya Allah. Lihat saudara-saudara kita di negeri yang lainnya, Pak. Karena perbedaan golongan, perbedaan aliran, perbedaan pendapat, diadu domba, saling membunuh, saling berperang. Masya Allah. Itu jangan terjadi, Pak. Bu, jangan sampai terjadi di negara yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan negara kita senantiasa aman, damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi, Bu. Masih dalam kitab Minhajul Muslim. Wa qawlihi, dan juga telah disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada inti materi. Kenapa kita harus saling menyayangi? Kenapa di antara kita harus senantiasa saling mencintai? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang menyampaikan, inna haulal arsy manabira min nurin. Kata Nabi, sesungguhnya nanti di sekitaran arsy-Nya Allah
di sekitaran kemuliaannya Allah. Nanti di akhirat, Bu, di akhirat di sekitaran arsy-Nya Allah. Manabir, ada mimbar-mimbar, ada tempat-tempat min nurin yang dibuat dari cahaya yang sangat terang. Mimbar itu penuh dengan kemuliaan, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alaiha qaumun, di mimbar-mimbar itu ada kaum, ada bangsa-bangsa, ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang duduk di mimbar-mimbar kemuliaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ntar dulu. Nabi sampaikan, dan kaum itu bagaimana? Libasuhum nurun, pakaiannya bercahaya. Masya Allah. Pakaian kelompok tersebut, pakaian orang-orang yang ditempatkan di arsy-Nya atau di mimbar-mimbar yang sekitar arsy-Nya Allah, bercahaya, diberikan pakaiannya oleh Allah, pakaian yang senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah. Wa wujuhuhum nurun, Masya Allah, wajah orang-orang yang ada di mimbar itu bercahaya, Pak. Kenapa? Tanda kemuliaan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisu bi anbiya'a wala syuhada. Kelompok ini, orang-orang yang ditempatkan oleh Allah ini di mimbar-mimbar yang disiapkan dan disediakan oleh Allah, bukanlah golongan para nabi dan bukanlah golongan para syuhada. Kalau nabi sama syuhada kan memang sudah pasti diberikan kemuliaan. Ternyata yang ada di mimbar-mimbar kemuliaan yang disiapkan oleh Allah di sekitar arsy-Nya Allah ini bukan para nabi, Pak. Bukan para syuhada, orang biasa. Bahkan insya Allah ada di antaranya adalah orang Perumnas, Jamaah Baitul Mukminin. Amin. Yaghbituhumun nabiyuna wa syuhada. Keberadaan orang-orang ini, Pak, di mimbar-mimbar yang disiapkan oleh Allah, di mimbar kemuliaan, para nabi, para syuhada ngiri. Masya Allah, ngiri. Ini siapa ini? Bukan nabi, bukan orang yang mati syahid di jalan Allah, bukan seorang mujahid, tapi ditempatkan oleh Allah di tempat yang sungguh mulia. Ngiri para nabi, ngiri para syuhada. Faqalu, sahabat kemudian nanya kepada Nabi. Sahabat nanya kepada Nabi, ini orang kelompok ini kok beruntung banget diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Sibhum lana ya Rasulullah. Ya Rasul, siapa mereka? Apa ciri-cirinya? Apa tanda-tandanya? Kerjaan mereka di dunia sehingga mereka mendapatkan tempat di sisi Allah dengan tempat yang senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ya Rasulullah? Tuh, sahabat nanya, Pak. Nah, ini materinya, Pak. Mudah-mudahan kita masuk nih ke dalam golongan ini, Pak. Faqala, Nabi SAW menjawab pertanyaan dari sahabat. Ini kira-kira sampai jam berapa nih? Dikit lagi ya. Jangan lama-lama ya. Sekarang jam 5 aja udah terang kayaknya nih. Tapi lagi enak ini ngajinya nih. Kalau kita nggak tuntasin, ntar kita nanya-nanya. Siapa ya orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat, ditempatkan di mimbarnya yang disiapkan oleh Allah, mimbar yang terbuat dari cahaya kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Rasulullah SAW menjawab, al-mutahabbuna fillah. Yang pertama adalah orang yang saling menyayangi karena Allah.
Tuh, di dunianya dia nggak punya musuh. Di dunianya senantiasa ditebarkan kasih sayang kepada siapapun, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Dia tidak pernah membenci saudara muslimnya. Dia tidak pernah menghina saudara muslimnya. Dia tidak pernah mengejek, merendahkan, menyakiti saudara muslimnya. Al-mutahabbuna fillah, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita bisa nggak gitu, Pak? Ayo dah. Kita kadang-kadang, Pak, ya Allah, maaf nih, maaf, bukan orang sini, orang sono nih. Kita kalau belum ngomongin orang, jelekin orang, pala kita puyeng. Pusing seharian kalau belum menghina orang, belum nyakitin orang. Makanya yang saya tahu itu orang sono, Bu. Orang sono butuh di ujung. Ini perempuan nih. Kalau di dalam tasnya pasti ada bodrek. Kalau nggak bodrek, plosa, minyak angin. Kenapa? Karena siap-siap kalau belum ngomongin orang, jelekin orang, puyeng tuh ibu-ibu. Sehari aja nggak ngomongin orang, nggak ngerendahin orang, tidak ghibah, tidak fitnah, pusing. Kalau udah ngomongin orang baru udah plong, enak gua nih hari ini nih. Apa? Itu dia. Masa ini itu jangan begitu. Jangan begitu. Al-mutahabbuna fillah, yang pertama orang yang senantiasa nanti mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah orang yang saling menyayangi karena Allah. Wal mutajalisuna fillah, yang kedua adalah orang yang senantiasa duduk berkumpul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, mudah-mudahan kita nih amalan kita yang seperti ini jangan ditinggalin. Walaupun seminggu sekali misalnya, walaupun 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali kita lakukan, duduknya kita karena Allah, ini adalah bukti yang akan diberikan oleh Allah, kemuliaan orang yang senantiasa ngumpul duduk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada saling membenci di antara kita, saling merendahkan di antara kita. Kita sama-sama silaturahim di antara kita, duduk bareng karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut, kaum ini senantiasa nanti ditempatkan oleh Allah di mimbar yang dekat dengan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang ketiga, wal mutazawiruna fillah, orang yang senantiasa saling berkunjung, saling silaturahim, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang kita kalau bukan lebaran nggak pernah kita silaturahim. Mau silaturahim nunggu lebaran dulu, atau mau silaturahim tunggu ada yang sakit dulu, atau kadang-kadang mau silaturahim ketemunya kalau ada yang meninggal dulu baru ketemu. Ya Allah, iya ya, kita udah lama nggak ketemu ini. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Rutinin, Pak. Kita bertegur sapa, silaturahim di antara kita, di antara tetangga kita. Saling tegur sapa, saling menyayangi, saling menasehati di antara kita dalam kebaikan karena Allah. Orang seperti ini akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup, Pak. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rajulan zara fulanan. Kata Nabi, ada sesungguhnya seseorang, dilihat oleh Nabi, Pak. Ada orang yang punya amalan seperti ini, kata Nabi. Ada seorang laki-laki, zara fulanan. Dia senantiasa mengunjungi saudara-saudaranya, Pak. Ngunjungin saudara-saudaranya, dia satu rahim. Nabi nanya kepada dia, faqala, hei kamu, hei anda, lihajatilaka indahu, itu kerjaan kamu muter mulu silaturahim, mengunjungi saudara kamu. Apakah engkau ada hajat kepadanya? Apakah engkau ada kebutuhan kepadanya? Ditanya. Kalau orang zaman sekarang, emang lu mengundang, lu datang ke sana kayaknya kok
Ujuk-ujuk datang, ngapain emang? Mengundang ya? Nabi nanya nih kepada orang ini nih. Nah kemudian orang ini menjawab, la ya Rasul, enggak ya Rasul. Qala, nanya lagi Nabi, li qarabati bainaka wa bainahu, atau mungkin engkau ada hubungan kekerabatan, ada hubungan saudara di antara kamu sehingga kamu sering mengunjungi orang tersebut. Apakah ada hubungan keluarga? Apakah ada hubungan saudara ketika engkau rajin mengunjungi dia? Jawab lagi nih orang ini, qala la ya Rasul, enggak ya Rasul, enggak ada hubungan saudara antara saya dengan dia. Qala, Nabi kemudian nanya lagi, fa bi ni'mati laka indahu, atau engkau ngunjungin dia nih ada ngaraknya, ada gara-garanya, ada maunya, ada yang ingin didapatkan olehmu dari dia. Tuh, Nabi nanya gitu, Pak. Fa bi ni'mati indahu laka. Qala la, enggak ya Rasul, enggak. Saya enggak ingin dapat apa-apaan, saya enggak pengen ngarak apa-apaan, saya enggak pengen dapat apa-apaan dari dia. Enggak ya Nabi. Qala, Nabi kemudian senyum. Fabima, kalau gitu niat kamu apa? Kamu sering itu satu rahim, sering berkunjung. Uhibbuhu fillah, saya menyayanginya karena Allah ya Nabi. Dia saudara saya, dia saudara muslim saya, walaupun saya bukan saudaranya, saudara, bukan kekerabatan yang ada dalam diri saya dengan dia, tapi saya menyayangi dia karena Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya cuma gitu. Karena Allah yang nyuruh saya untuk saling mengunjungi di antara kita sesama muslim. Karena apa? Karena saudara muslim itu saling bersaudara. Sesama kita orang mukmin diikat dengan satu tali ikatan yang sama. Kita sama-sama punya Tuhan yang sama. Kita punya Nabi yang kita imani, Nabi yang sama. Kita punya kiblat, tempat arah sholat kita dengan kiblat yang sama. Kita punya tauhid syahadat yang sama. Maka saya menyayangi dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kami diikat dengan satu akidah sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan jawaban seperti ini, apa kata Nabi? Qala, Nabi kemudian mengatakan kepada orang ini, fa innallaha, ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arsalani ilaika, Allah mengutus kepadaku untukmu, hai laki-laki. Ukhbiruka, aku mengabarkan kepadamu. Ini kata Nabi kepada orang ini. Bi annahu, dengan sesungguhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbuka, Allah mencintai kamu. Lihubbika iyyahu, karena engkau cintamu kepada orang-orang yang senantiasa engkau cintai, engkau sayangi, melebihi cintamu kepada dirimu. Engkau mencintai saudaramu karena Allah. Lihubbika iyyahu wa qad aujaba lakal jannah, maka engkau telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gara-gara kerjaan kita saling mengeratkan ukhuwah, saling menjaga silaturahim, Nabi langsung diutus oleh Allah untuk memberikan kabar kepada orang yang senantiasa kerjaannya silaturahim, menjaga persatuan, menjaga persaudaraan. Apa kata Nabi? Allah telah mengutus aku untuk memberikan kabar kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu melebihi cintanya kepada orang lainnya, dan Allah telah mewajibkan untukmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan kepadamu untuk nanti di akhirat
wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi Pak, Bu, ayo jangan berantem mulu apa sama tetangga. Jangan menghina tetangga. Jangan menggibah tetangga. Jangan memfitnah tetangga. Jangan menyakiti tetangga. Terlebih tetangga kita sama-sama seorang mukmin, sama-sama seorang muslim. Banyak kesamaan di antara kita, Pak. Jangan dilihat perbedaannya. Jangan. Jamaah, saya tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yablughu bi husni khuluqihi 'azima darajatil akhir wa syarafal manazil wa innahu la dha'iful ibadah." Nih, lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Pak, sesungguhnya seorang hamba manusia kelak nanti di akhirat dengan gara-gara akhlak yang mulia, azima darajatil akhirah, dia akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar nanti di akhirat. Wa syarfa manazil, dan dia akan mendapatkan tempat yang mulia, tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Wa innahu ladhaiful ibadah, meskipun dia di dunia ibadahnya cuma sekedar melepaskan kewajibannya saja. Dia ibadahnya lemah, tapi akhlaknya tinggi, akhlaknya bagus dengan sesama, tidak pernah menyakiti. Di akhirat dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ternyata banyaknya ibadah tidak menjamin kita mendapatkan kemuliaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, akhlak yang baik, akhlak yang bagus, akhlak yang tinggi akan memberikan kemuliaan bagi seorang muslim dan mukmin di dalam surganya Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ngaji kita pagi hari ini senantiasa menjadi bekal kita, Pak. Kalau masalah ibadah, hubungan kita kepada Allah. Kita salah, kita tinggal minta taubat kepada Allah. Kita maaf, kita minta ampun. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dosa kita bakalan diampunin oleh Allah. Tapi dosa kita kepada sesama manusia, kalau belum kita minta maaf dan orang yang kita sakiti memberikan maaf, maka dosa itu akan senantiasa masih melekat dalam diri kita. Masya Allah. Demikian, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq laqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.